Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baiklah. Setelah PTS kemarin, kali ini di mata pelajaran fikih kita hanya bahas soal PTS kemarin ya. Jadi anak soleh bisa cek kemarin jawabannya benar atau salah ya. Oke, langsung saja anak soleh di nomor 1. Nomor 1 itu ada soalnya, baliknya seorang anak perempuan ditandai dengan A. Mendapatkan mimpi, B. Mendapatkan haid, C. Mendapatkan nifas, dan D. Mendapatkan menopause. Nah, jadi yang benar jawabannya adalah B. Mendapatkan haid ya, yang B mendapatkan haid. Oke. Jadi anak soleh, kalau anak perempuan itu sudah mendapatkan haid, itu artinya anak perempuan tersebut sudah balik ya, sudah balik. Dosanya sudah ditanggung sendiri, sudah wajib untuk melaksanakan sholat wajib ya. Kemudian nomor 2. Menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang apa? A. Mengalir, B. Darah, C. Mandi, D. Nifas. Jawabannya adalah mengalir ya. Ini ada di buku ya, kalau anak soleh kemarin baca di buku, terus kemudian kalau anak soleh lihat video-video pembelajaran bunda sebelumnya, pasti tahu jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah mengalir. Haid itu artinya kalau menurut bahasa adalah mengalir. Oke anak soleh, ingat ya. Nomor 3. Darah haid adalah darah A. Penyakit, B. Luka, C. Keguguran, D. Normal. Oke, jawabannya adalah normal anak soleh. Darah haid itu adalah darah normal ya, bukan darah penyakit, bukan darah luka, bukan darah keguguran, bukan. Namun apabila darah haid tersebut keluarnya lebih dari 15 hari, maka darah itu disebut sebagai darah penyakit karena sudah berlebihan fasenya ya, lebih dari 15 hari siklusnya, lebih dari 15 hari. Namun kalau masih di bawah 15 hari itu masih darah haid biasa, darah normal ya, bukan darah bukan darah luka, bukan darah penyakit, bukan darah keguguran. Lanjut. Nomor 4. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Abi Hubaisi, warna darah haid adalah ya, betul. D ya anak soleh, merah kehitaman ya. Ini ada di buku dan pernah juga bunda bahas di video pembelajaran bunda pertama kali. Nomor 5. Darah penyakit disebut juga sebagai darah apa? Darah istihadah ya, B. Darah istihadah. Jadi darah penyakit itu disebut juga darah istihadah. Nah, kapan dikatakan darah penyakit? Seperti yang bunda katakan tadi, apabila darah haid itu keluarnya lebih dari 15 hari. Nah, itu perlu dipertanyakan, itu sepertinya bukan darah haid lagi kalau 15 hari keluarnya. Bisa jadi darah penyakit yang disebut sebagai darah istihadah ya. Lanjut nomor 6. Darah haid biasanya keluar setiap titik-titik sekali, setahun, 2 bulan, C sebulan, D 1 minggu. Oke. Jadi anak soleh, siklus darah haid itu keluarnya setiap 1 kali dalam sebulan. Jadi sebulan sekali, setiap sebulan sekali. Jawabannya adalah C ya. Sebulan itu hanya 1 kali keluarnya. Nah, kalau harinya itu tergantung, ada yang paling cepat, ada yang sedang, ada yang lama ya. Namun keluarnya itu setiap sebulan sekali. Lanjut nomor 7.
pendapat para ulama tentang batas paling lama waktu haid yaitu, jadi anak soleh, darah haid itu paling lama keluarnya itu yang D, 15 hari 15 malam. Lanjut nomor 8. Nomor 8 ini yang ditanyakan batas paling sedikit waktu haid yaitu 1 hari 1 malam. Nomor 9, batas paling sedang. Nah, batas paling sedangnya itu adalah 5 hari 5 malam ya anak soleh. Jadi darah haid itu keluar paling cepat 1 hari 1 malam dalam 1 bulan. Kalau sedangnya itu 5 hari 5 malam dalam sebulan, dan paling lama itu 15 hari 15 malam dalam 1 bulan. Lanjut, ada di nomor 10. Nomor 10, berwudu sebelum mandi wajib janabah merupakan, oke, kemarin kita sudah pernah belajar tata cara mandi wajib. Jadi ini tentang tata cara mandi wajib ya anak soleh. Jadi kalau ditanya wudu itu merupakan apa dalam mandi wajib, itu merupakan sunnah ya. Jadi wudu itu sunnah, boleh dilakukan dan boleh tidak. Nah, jika dilakukan dapat pahala, dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa ya. Lanjut nomor 11, larangan bagi perempuan yang haid diantaranya yaitu, ada yang masih ingat berapa larangan? Apa aja larangan ketika perempuan lagi haid? Ada 5 ya kemarin ya. Yang pertama apa? Ya betul, sholat, dilarang sholat. Yang kedua, perempuan yang sedang haid itu dilarang berpuasa. Yang ketiga, dilarang berdiam diri di masjid. Dan yang keempat, dilarang membaca dan memegang Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu dilarang tawaf atau berkeliling Ka'bah. Oke anak soleh. Jadi kalau di sini mana pilihannya yang benar yang diantara 5 tadi? Yaitu yang D, nomor 11 ya. Jadi jawabannya yang D, puasa, dilarang puasa. Oke, nomor 12, tawaf atau mengelilingi Ka'bah adalah hal yang titik-titik bagi perempuan yang sedang haid. Tentunya yang dilarang dong ya, kalau sedang haid ya. Jadi jawabannya C, yang dilarang. Nomor 13, meratakan air dari kepala saat mandi wajib janabah sekurang-kurangnya berapa kali? Iya betul, jawabannya itu yaitu 3 kali. Seperti sunahnya mandi wajib itu kan sebaiknya mengulang-ulang gerakan sebanyak 3 kali ya. Jadi tidak hanya meratakan air, baik itu wudu, baik itu ketika apalagi sunahnya ya, membaca basmalah, membaca basmalah termasuk sunah ya. Namun tidak harus 3 kali juga membaca basmalahnya, maksudnya dalam gerakannya ya, yang 3 kali itu disunahkan diulang selama 3 kali. Dan kalau bisa itu dahulukan anggota yang kanan. Oke anak soleh. Lanjut nomor 14. Pada umumnya seorang perempuan mendapatkan haid pada usia, ya betul, usia 9 tahun ya. 9 tahun itu minimalnya ya anak soleh. Jadi ada juga perempuan yang mendapatkan haid itu tidak tepat pada 9 tahun, bisa jadi di atas 9 tahun. Itu setiap perempuan beda-beda ya, tidak semuanya 9 tahun itu dapat haid. Bisa jadi ketika mereka umurnya 10 tahun, bisa jadi ketika umur 11 tahun baru dapat haid. Oke. Lanjut. Nomor 15, seorang perempuan yang meninggalkan puasa karena haid wajib? Ya, betul, jawabannya B. Wajib mengqadha. Maksudnya mengqadha apa? Diganti puasanya. Ya, contoh ketika pada bulan Ramadan seorang perempuan itu mendapatkan haid, maka seorang perempuan yang tadi itu tidak diwajibkan untuk puasa, bahkan dilarang untuk berpuasa. Namun puasanya itu wajib diganti di hari yang lain ketika perempuan itu sudah selesai haid. Oke anak soleh, gantinya harus sama ya. Ketika bulan Ramadan
dia tidak puasa 5 hari, maka harus diganti juga selama 5 hari di hari yang lain. Boleh ketika selesai Ramadan itu boleh diganti ya, di bulan-bulan yang biasa nggak apa-apa. Lanjut, nomor 16, apabila datang waktu haid hendaklah engkau, nah kalau datang haid hendaklah engkau melaksanakan sholat. Oh tentunya tidak, karena ketika haid justru kita dilarang sholat ya. Lanjut yang B, membayar puasa. Oh tentu salah juga membayar puasa. Bayar puasa itu kan setelah dia memang berhutang puasa. Yang C, meninggalkan sholat. Oke, jadi jawabannya benar ya, yang C, meninggalkan sholat. Nomor 17, mandi setelah haid hukumnya? Iya betul, wajib ya anak soleh. Jadi setelah haid itu wajib hukumnya untuk mandi wajib ya. Supaya apa? Mandi wajib supaya anak soleh supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dilarang tadi ya, bisa melakukan ibadah-ibadah kembali, bisa melakukan sholat lagi setelah mandi wajib. Jadi ingat anak soleh, apabila seorang perempuan selesai haid kemudian dia tidak mandi wajib tapi dia melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak diterima ya, tidak diterima karena dianggap haidnya belum selesai, masih dalam keadaan tidak suci ya, masih berhadas. Paham anak soleh? Oke, lanjut. Nomor berapa tadi ya? Tadi nomor 17, sekarang nomor 18. Setelah selesai haid harus mandi wajib. Oh, kalau yang tadi mandi setelah haid hukumnya wajib. Kalau ini setelah selesai haid harus mandi wajib dong ya. Udah Bunda jelaskan tadi ya di atas kenapa wajib untuk mandi wajib ya, supaya bisa melakukan ibadah-ibadah kembali, bisa membaca Al-Quran lagi, bisa sholat lagi, bisa puasa sunnah lagi ya, dan bisa berdiam diri di masjid lagi. Selanjutnya nomor 19, niat merupakan titik-titik dalam mandi wajib janabah. Niat ya, niat itu merupakan rukun ya nak ya, rukun dari mandi wajib. Jadi rukun mandi wajib itu hanya ada dua, yang pertama niat, yang kedua meratakan air dari kepala ke seluruh tubuh. Nah selebihnya itu adalah sunnah, seperti membaca basmalah, mendahulukan anggota yang kanan, berwudu ya, menggosok-gosok seluruh bagian tubuh dengan telapak tangan ya, itu semuanya sunnah. Jadi rukun mandi wajib itu sebenarnya hanya dua, yaitu niat dan meratakan air dari kepala sampai ke seluruh tubuh. Lanjut nomor 20. Oke, di sini hadisnya tidak terbaca di dokumen Bunda. Jadi sebenarnya nomor 20 itu hadis larangan tentang berdiam di masjid ya. Kalau anak soleh jawab berdiam di masjid, jawabannya betul. Sedangkan nomor 21 itu hadis tentang larangan sholat. Lanjut nomor 22, berwudu sebelum mandi wajib janabah hukumnya sunnah ya, sunnah. Ingat kata Bunda tadi, rukun mandi wajib hanya dua, niat dan meratakan air dari kepala sampai seluruh tubuh. Selebihnya adalah sunnah ya. Lanjut nomor 23, ketika mandi wajib setelah haid sebaiknya mendahulukan bagian kanan. Sudah Bunda jelaskan tadi di atas. Dan memang tidak hanya ketika mandi wajib ya, segala sesuatu yang baik itu sebaiknya didahulukan dengan yang kanan. Nomor 24, berikut yang tidak termasuk larangan ketika haid yaitu berdoa
C. Benar, berdoa. Jadi kalau perempuan lagi haid itu nggak dilarang untuk berdoa ya anak soleh. Yang dilarang hanya sholat, puasa tadi ya, berdiam diri di masjid. Tapi kalau berdoa nggak apa-apa ya, nggak masalah berdoa ya. Berdoa itu kan meminta bisa dalam hati, dan berdoa juga tidak hanya waktu selesai sholat kan, berdoa itu bisa kapan saja ya anak soleh ya. Nomor 25, nomor terakhir, menggosok-gosok seluruh tubuh dengan telapak tangan hukumnya sunnah. Betul kata anak soleh. Bunda kan tadi udah bilang rukun mandi wajib itu hanya ada dua, niat dan meratakan air dari kepala ke seluruh tubuh. Selebihnya adalah sunnah. Oke, jadi gimana anak soleh setelah dibahas jawabannya yang benar? Apakah ada yang dapat 100 atau yang mendekati 100 atau bahkan ada yang remedial? Semoga nilai anak soleh semuanya adalah yang terbaik dan nilai jujur dari anak soleh sendiri ya. Oke, mungkin hanya sekian pembahasan soal fikih PTS ganjil tahun 2020-2021. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.